Selamat datang di Kilas Bunda. Kegiatan kelas ibu hamil daring Puskesmas Macini Sawah. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas seputar kehamilan. Yuk Bunda, kita belajar bersama. Nah, apa itu kehamilan? Kehamilan merupakan pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Lalu terbentuklah kehidupan baru di dalam rahim ibu yang biasa kita sebut janin. Selama masa kehamilan, tubuh ibu akan mengalami perubahan, antara lain peningkatan berat badan. Rahim ibu yang berkembang dikarenakan perubahan hormon estrogen dan hormon progesteron menyebabkan tubuh menahan air. Perubahan pada payudara. Payudara akan dirasa membengkak. Hal ini karena kelenjar air susu membesar dan menyimpan lemak sebagai persiapan menyusui. Perubahan pada kulit. Ibu hamil mengalami kelebihan pigmen pada tempat tertentu dan akan kembali seperti semula setelah melahirkan. Biasanya, ibu hamil akan mengalami beberapa keluhan, di antaranya mual dan muntah. Cara mengatasinya, makan sedikit tapi sering. Hindari bau merangsang, hindari makanan berminyak atau berbumbu banyak. Keputihan. Cara mengatasinya, jaga kebersihan alat kelamin. Pakai celana dalam yang bersih dan kering. Segera periksa jika gatal dan berbau. Susah buang air besar. Cara mengatasinya, banyak minum air putih. Konsumsi makanan tinggi serat, seperti buah, sayur, atau agar-agar. Nyeri pinggang. Cara mengatasinya, olahraga ringan. Hindari duduk atau berdiri terlalu lama. Duduk dengan punggung tegak. Bengkak di kaki. Cara mengatasinya, kurangi konsumsi garam. Hindari duduk bersila. Tinggikan posisi kaki saat berbaring. Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu hamil harus selalu kontrol kehamilannya ke petugas kesehatan. Nah, di petugas kesehatan inilah ibu akan diperiksa tekanan darah, ditimbang dan diukur tinggi badan, diukur lingkar lengan atas, diukur tinggi fundus dan denyut jantung janin. Tak lupa juga dilakukan pemeriksaan laboratorium sederhana. Ibu hamil wajib minum tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan untuk mencegah kekurangan darah. Selain itu, ibu juga harus diberikan imunisasi tetanus toksoid atau TT. Hal apa saja yang dibutuhkan untuk ibu hamil? Yang pertama adalah gizi seimbang. Seimbang antara karbohidrat, sayur dan buah, lauk pauk, dan susu. Manfaatnya untuk mencegah kekurangan energi kronis, untuk perkembangan dan pertumbuhan janin, dan untuk persiapan pembentukan ASI. Yang kedua adalah kebutuhan istirahat. Ibu hamil minimal tidur malam 6-7 jam dan tidur siang 1-2 jam. Dan yang ketiga adalah kebutuhan kebersihan diri. Ibu hamil harus mandi dan gosok gigi 2 kali sehari, keramas 2 hari sekali, serta cuci tangan pakai sabun. Tanda bahaya kehamilan antara lain pendarahan. Lalu, ibu mengalami bengkak kaki, tangan, sakit kepala disertai kejang. Ibu mengalami
demam tinggi, keluar air ketuban sebelum waktunya, muntah terus dan tak mau makan, gerakan janin berkurang atau tidak bergerak. Jika menemui satu tanda bahaya di atas, segera bawa ibu ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, inilah pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Apakah ibu hamil boleh berhubungan suami istri? Boleh dilakukan selama kehamilannya sehat. Dan tidak boleh dilakukan jika ibu mempunyai riwayat keguguran atau perdarahan, hamil dengan plasenta previa, hamil dengan penyakit penyerta, maka segera konsultasikan dengan dokter atau bidan. Ingat, hubungan suami istri dapat mengakibatkan kelahiran prematur karena sperma mengandung hormon yang dapat menyebabkan kontraksi pada rahim. Jaga selalu genitalia ya Bunda, sebelum dan sesudah berhubungan, agar mencegah terjadinya infeksi. Menjelang persalinan, ada beberapa hal yang harus ibu dan keluarga lakukan. Ibu harus rutin memeriksakan kehamilan dan mengetahui kapan taksiran persalinan. Lalu, diskusikan bersama suami atau keluarga siapa yang akan menjadi penolong dan di mana akan bersalin. Kemudian, menyiapkan biaya persalinan. Sekarang ini bisa menggunakan BPJS atau KIS dari pemerintah ya Bunda. Menyiapkan siapa calon pendonor darah yang sesuai dengan golongan darah ibu. Menyiapkan kendaraan untuk pergi ke tempat bersalin. Menyiapkan kebutuhan persalinan seperti pakaian ibu, bayi, perlengkapan mandi, dan lain-lain. Bagaimana kehamilan di masa pandemi COVID-19? Ibu hamil harus selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari berkumpul, terutama di dalam ruangan yang tertutup, menjaga jarak, serta batasi keluar rumah. Bagaimana jika ibu hamil mengalami gejala COVID-19? Segera hubungi fasilitas kesehatan setempat seperti puskesmas atau rumah sakit untuk mendapat arahan dari tenaga kesehatan. Hamil di masa pandemi merupakan kabar yang membahagiakan, sekaligus harus mendapat perhatian khusus. Jadi, perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk ikut andil dalam mencegah penularan COVID-19 pada ibu hamil saat pandemi. Ada kabar baik, sekarang ini ibu hamil sudah diperbolehkan untuk vaksinasi COVID-19 mulai dari usia kandungan 13 minggu hingga persalinan. Vaksinasi ini terbukti membantu menurunkan angka kematian ibu hamil yang meningkat saat pandemi COVID-19. Sekian kilas Bunda pertemuan pertama ini. Jaga kesehatan dan jaga asupan nutrisi ya Bunda. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.